Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ena Sira Rahayu dari kelas 2C Prodi PGMI IAI and Pontianak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja nilai-nilai pendidikan yang ada pada bulan Ramadan serta apa saja nilai filosofisnya. Ramadan adalah bulan mulia yang penuh dengan berbagai keutamaan. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah sunnah dinilai sebagai sesuatu yang fardu dalam bulan Ramadan, sementara yang fardu dilipat gandakan pahalanya oleh Tuhan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dalam puasa Ramadan terdapat nilai-nilai pendidikan. Apa saja nilai-nilai pendidikannya? Yaitu yang pertama, mendidik amanah dan kejujuran. Amanah dan jujur merupakan salah satu refleksi ketakwaan dalam kehidupan. Nah, puasa memiliki hubungan yang kuat dengan sikap positif ini. Misalnya, ketika seorang anak bisa saja mengaku berpuasa, padahal tanpa pengetahuan orang tuanya ia telah berbuka. Apalagi ibadah puasa ini hubungannya langsung dengan Allah yang Maha Mengetahui. Di dalam bulan Ramadan, meskipun sedang sendirian di rumah ataupun di tempat orang lain, orang yang sedang berpuasa tidak mau minum atau memakan sesuatu yang ada di dekatnya. Meskipun ada kesempatan untuk memakan tersebut. Nah, orang berpuasa itu senantiasa memegang amanah yang telah dijanjikan, yang telah diikrarkan dengan Tuhan sebelum makan sahur tersebut. Jadi, puasa merupakan sarana untuk mendidik seseorang bersikap amanah dan jujur di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu mendidik kerja keras. Puasa mendidik orang tetap bekerja keras meskipun tidak diawasi manusia. Perwujudan kerja keras ini dapat juga dilihat dari semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seseorang yang bahkan jarang sholat sekalipun akan berusaha untuk menunaikan sholat secara lengkap dan tepat waktu, bahkan sholat tarawih pada saat bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu mendidik untuk disiplin. Puasa juga melatih kita untuk hidup disiplin, karena selama berpuasa kita tidak makan dan minum, kecuali sudah datangnya waktu berbuka, yaitu datangnya waktu maghrib atau setelah terbenamnya matahari. Kedisiplinan seperti itu hendaknya dapat menjadi kebiasaan dalam keseharian bagi masyarakat muslim, sekalipun hanya 5 menit saja. Artinya, mulai dari menepati waktu, melaksanakan sahur dan imsak, berbuka, mendirikan salat fardu dan sunnah sampai kepada pelaksanaan salat tarawih yang semuanya harus mengikuti sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh menurut selera dan apalagi bertentangan dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi. Yang keempat yaitu mengajarkan kesabaran. Pada saat berpuasa, kita akan merasakan haus dan lapar. Ketika waktu maghrib belum tiba, kita diperbolehkan untuk makan dan minum meskipun itu halal, melainkan kita harus bersabar menunggu hingga waktu berbuka tiba. Bukan hanya itu saja, kebiasaan pada hari di luar bulan Ramadan seperti kemarahan yang terjadi begitu saja, yang mudah terjadi begitu saja, namun pada waktu berpuasa kita diingatkan untuk bersabar agar pahala puasa kita tidak batal. Terus yang kelima yaitu mengajarkan rasa syukur. Puasa mendidik kita untuk semakin merasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dan merasa dekat dengan kehadiran Allah dalam kehidupan. Karena orang yang tidak berpuasa, tidak makan dan juga tidak minum tanpa pengontrolan langsung selain dari Allah, itulah yang disebut dengan pendekatan diri kepada Allah, di mana orang yang berpuasa itu selalu merasa diawasi dan dikontrol langsung oleh Allah. Kemudian yang keenam yaitu mendidik kesetaraan. Di dalam puasa, manusia memiliki kesamaan. Ketika berpuasa, kita sama-sama menahan dari segala yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dan lain sebagainya. Orang kaya maupun orang miskin, mereka merasakan hal yang sama juga. Seorang mukmin tidak memandang perbedaan derajat ataupun status sosial mereka. Mereka yang memiliki banyak harta, status sosial yang tinggi, memiliki dolar yang berjuta-juta dolar, atau yang mempunyai rupiah sedikit, atau bahkan orang yang tidak memiliki sepersen uang sedikit pun ketika sedang berpuasa akan tetap merasakan hal sama, yaitu merasakan lapar dan haus. Puasa
Ramadan memberikan pendidikan kepada kaum muslimin, yaitu kita sebagai umat manusia, tentang sikap kesetaraan. Dengan adanya latihan ini diharapkan akan muncul dari dalam diri orang yang berpuasa perasaan senasib, sepenanggungan atau solidaritas sosial terhadap orang lain. Orang-orang yang berpuasa menyadari bahwa belum sempurna imannya bila ia kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Di sini sudah jelas bahwa ibadah puasa itu mendidik dan membangun perasaan solidaritas sosial atau kepedulian terhadap sesama. Yang ketujuh, mendidik rasa empati. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mendidik umat muslim agar timbul rasa empati terhadap sesama. Dengan berpuasa kita belajar untuk ikhlas memberi dan peduli terhadap nasib orang-orang yang tidak baik sebaik kita. Dengan merasa keadaan demikian diharapkan akan membuat kita lebih bersungguh-sungguh secara ikhlas untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta memberikan ruang besar pada diri mereka untuk mengembangkan kepekaan sosial, tanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan orang lain dan masyarakat. Dengan demikian, seorang muslim yang benar-benar melaksanakan puasa, ia akan selalu berusaha mengembangkan simpati dan empatinya kepada sesama. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui hikmah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan bisa lebih qanaah, artinya rela atau menerima takdir yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yaitu melatih untuk mengontrol hawa nafsu. Yang keempat, melatih untuk saling berbagi. Yang kelima, puasa baik bagi kesehatan jasmani. Yang keenam, berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, yaitu meninggalkan kesenangan dunia. Artinya, saat berpuasa, seseorang akan sibuk memikirkan hal-hal yang baik dan sibuk mengingat kepada Allah. Yang kedelapan, melatih manusia untuk hidup sederhana. Dan yang terakhir, yaitu kesembilan, yaitu melatih manusia agar lebih tabah lagi. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tadi. Mungkin di dalam pembuatan video kali ini masih banyak kekurangan, karena yang berlebihan pun juga tidak baik. Sekian dan terima kasih. Saya Eno Sri Rahayu pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya lagi ya. Dah.